Yo, kembali lagi di kisi-kisi dan contoh soal US. Ya, di materi kali ini kita akan membahas. Di soal yang pertama ini ya, ini kalian hitung NS-nya dulu. NS-nya adalah ya, berapa? 3, 6, 9, 3, 9 ditambah 1, 2, 3, 4, 5 ya benar. Oke. Ya, hasilnya adalah 30. Terus kemudian ini sana X sama dengan X. X sama dengan X ini banyaknya buku di sini. Nah, ini 0. Terus kemudian 1, 2, 3, 4. Ya kan? Habis itu N-nya ini adalah banyaknya hari. Ada 3 hari, terus 6 hari, terus kemudian apa ini? 9 hari, terus kemudian 3 hari sama 9 hari. Nah, habis itu kita cari peluangnya. PX-nya itu adalah NA per NS. Jadi 3, NS-nya 10. Nih. Lalu kita tulis di sini F0-nya. Karena X-nya 0, maka N-nya adalah 3 per NS-nya 30. Ya kan? Atau kita sederhanakan 1 per 10. Kalau dibagi sama dengan 0,1. Terus yang kedua F1-nya. Satunya adalah 6 per 10, 6 per 30. Ya. Kalau dibagi 6 adalah 1 per 5. Ya, 10 dibagi 5 adalah 0,2. Nah, terus F3-nya adalah 9 per 30. Ya, bagi 3 adalah 3 per 10 atau kita tulis 0,3. Di sini juga sama, F ini F2 ya, sorry. F2, F3. Ini 3 per 30 sama dengan 1 per 10, hasilnya 0,1. Kalau yang bawah ini adalah F4-nya. Itu adalah 9 per 10 per 30, ini adalah 3 per 10 sama dengan 0,3. Nah, setelah ketemu tabelnya ini, kita bikin tabelnya di sini. X sama dengan X, di sini adalah Fx-nya atau peluangnya. Ini adalah X-nya adalah 0, terus kemudian ini X menyatakan banyaknya buku setiap hari. Banyaknya buku setiap hari. Ini berarti banyaknya buku di sini. Nah, ya, X-nya ini banyak buku dari 0, 1, terus kemudian 2, terus 3, terus 4. Ya, peluangnya itu adalah Fx-nya, yaitu adalah 0,1, terus kemudian 0,2, terus kemudian 0,3, 0,1, terus 0,3. Ya, ada jadi tabelnya. Nah, terus bagaimana bentuk diagramnya? Ya. Di sini itu adalah ini 0,1-nya. Ini 0,1. Setelah 0,1 0,2. Setelah 0,2 0,3. Jadi urut. Ya. Di sini adalah 0. Kemudian ini 1, terus kemudian ini 2, terus ini 3, terus di sini adalah 4. Di sini adalah X-nya. Ini adalah Fx-nya. Peluangnya, ya. Bikin grafiknya seperti ini. 0 ke 0,1 bikin grafiknya. 0 ke 0,1. Terus 1 ke 0,2. 1 ke 0,2. Ya.
Terus 2 ke 0,3, 2 ke 0,3. Kita bikin yang sejajar. Ya, seperti ini. Oke. Terus 3 ke 0,1, 3-nya ke 0,1. Ya. 4-nya ke 0,3. Ya, ini jadinya seperti ini. Oke, selesai. Ini adalah tabelnya. Ini adalah grafiknya. Jadi kalau bikin grafik kayak gini ya. Cek ya. Next. Nah, ini juga sama. Sebuah pabrik memiliki 3 mesin yang digunakan untuk proses produksi. Diperkirakan mesin tersebut memiliki rata-rata usia 10 tahun. Namun diharapkan setelah 10 tahun mesin tersebut dapat berfungsi dengan baik. Nah, keadaannya masih bisa dipakai. Karena ada 3 mesin, ya kan? Kan kemungkinannya cuma 2. Bisa pakai, tak bisa pakai. Jadi ada 2. Di NS-nya 3 mesin itu bisa pakai, gak bisa pakai, ada 2 kemungkinan. Salah, bukan itu. Banyaknya kemungkinan ada 2. Terus banyaknya mesin ada 3. Jadi 2 pangkat 3 adalah 8. Ini NS-nya. Oke. Terus bagaimana? Nah, itu adalah yang pertama adalah ini. Ya, misalkan di sini adalah ini mesin pertama M1-nya, ya kan? Bisa, tak bisa, ya kan? Mesin kedua M2-nya. Sini adalah bisa, tak bisa. Kalau di sini adalah bisa, tak bisa. Nah, mesin ketiga M3-nya. Di sini adalah bisa, tak bisa. Di sini adalah bisa, tak bisa. Terus di sini juga bisa, tak bisa. Ini bisa, tak bisa. Maka kalau mesinnya ini adalah bisa. Ini jadinya bisa, tak bisa. Bisa, tak bisa, bisa. Terus di sini lanjut lagi, bisa, tak bisa, bisa. Bisa, tak bisa, tak bisa. Terus kemudian ini di sini adalah tak bisa, bisa. Ini adalah tak bisa, tak bisa. Tak bisa, tak bisa. Ini tak bisa, bisa. Ini tak bisa, tak bisa. Nah, di 0 ini, X-nya 0 ini menyatakan di sini X-nya ini menyatakan keadaan mesin yang baik. 0 menyatakan 0 mesin yang baik. 0 yang baik. Yang baik berarti rusak semua, ini tak bisa semua. Cuma 1. Terus kemudian 1 ini menyatakan yang baik. Yang baiknya 1, berarti B-nya 1. B1 ini 1. Terus kemudian 2, terus kemudian 3. Ada 3. Terus 2 mesin yang baik. 2 mesin yang baik ada 1, 2. Ya kan? 3, ada 3 juga. Terus kemudian 3-nya itu adalah 3 mesin yang baik. Nah, ini dari sini. Ini ada 1 ya. 1. Kalau dibikin tabelnya, ini tabelnya, ini adalah X sama dengan X ya. Ini adalah 0, 1, 2, 3. Terus kemudian peluangnya X sama dengan X, yaitu adalah NA per NS nya. Ini 0 nya X nya adalah 1 per 8. Inilah 3 per 8.
Di sini ada 3/8. Terus di sini adalah 1/8. Ya, seperti ini. Ini adalah tabelnya. Terus grafiknya bagaimana? Ya, grafiknya tinggal bikin aja. Ini 0, ini 1, ini 2, ini adalah 3. Di sini adalah 1/8, terus kemudian di sini adalah 3/8. Kalau 0 berarti ini di 1/8. Kita kasih ini. Terus kemudian kalau 1 dia adalah 3/8. Seperti ini. Yuk. Kita arsir biasa nanti aja. Terus kemudian kalau 2 juga 3/8. Ya. Terus kalau 3 di sini ada 1/8. Oke. Selesai. Jadi seperti ini grafiknya. Ini adalah tabelnya. Ini adalah grafiknya. Jadi kalau ada soal sini, cara nyari grafiknya kayak gini. Bikin tabelnya seperti ini. Gampang aja. Lanjut. Oke. Di soal ini kita membahas nilai peluang variabel asal diskrit. Di sini soalnya adalah P4 lebih kecil dari X lebih kecil dari 6. P4 lebih kecil dari X lebih kecil dari 6. Berarti artinya itu adalah P4 lebih kecil dari X lebih kecil dari 6. Itu sama dengan itu jarak dari 4 sampai 6. Jadi artinya PX sama dengan 4 ditambah PX sama dengan 5 tambah PX sama dengan 6. Nah, PX sama 4 itu adalah 1/4. X sama dengan 5 1/6 1/12. Dihitung, kita samakan penyebutnya. 12 bagi 4 adalah 3 kali 1 3. 12 bagi 6 adalah 2. 2 dikali 1 adalah 2. 12 bagi 12 adalah 1. Hasilnya adalah 6/12. Kalau kita sederhanakan jadi 1/2. Ya, kalau misalkan contohnya PX lebih kecil dari 3. X lebih kecil dari 3. Itu artinya apa? Berarti kalian harus nyari PX-nya sama dengan 1 ditambah PX-nya sama dengan 2 karena lebih kecil dari 3. PX-nya sama dengan 1 adalah 1/12 tambah 1/6 disamakan penyebutnya. 12 bagi 12 1 kali 1 adalah 1. 12 bagi 12 bagi 6 adalah 2 balik 1 adalah 2. Jawabannya adalah 3/12. Kalau sederhanakan kita bagi 3 adalah 1/4 ya. Jadi seperti itu. Oke. Di soal yang selanjutnya itu adalah PX lebih besar dari 6. Itu artinya adalah PX lebih besar dari 6. PX lebih besar dari 6 berarti P X sama dengan 7 ditambah PX sama dengan 8 terus kemudian ditambah dengan PX sama dengan 9. Nah, di sini dikurangi F9. F9 itu sama dengan PX sama dengan 9 dikurangi. Ini boleh dicoret nih karena sama ya, karena dikurangi. PX sama dengan 7-nya adalah 0,15 ditambah 0,25. Jawabannya 0,40. Udah selesai. Ya. Yang akan mencari PX lebih kecil dari bukan kayak ini. Kita bikinnya adalah dari ini. X-nya adalah 5 lebih kecil dari X lebih kecil dari 8. Ya, ini nggak pakai sama dengan, berarti kita mulai dari PX sama dengan 6
ditambah PX sama dengan 7. 8-nya juga nggak ikut karena lebih kecil. Bukan pakai sama dengan. Hasilnya adalah 6 itu adalah 0,2 ditambah yang 7 adalah 0,15. Jawabannya 0,35. Ini soal yang mencari nilai peluang acak kalau ada tabelnya kayak gini ya, Dik ya. Next. Wih. Ini juga sama ini. Ini tabelnya seperti ini. Ya, tabel motor selama 100 hari. Ya kan? Jadi kalau ini kalian jumlahkan peluangnya, P-nya ini jumlahkan, totalnya itu harus sama dengan 1. Ya. Jadi nanti kayak gini, kalau mencari P-nya, jadi peluangnya itu sama dengan 0,2 ditambah 0,2 ditambah dengan 0,14 ya, tambah 0,1 ditambah dengan P ditambah 0,06 ya kan, sama dengan 1. Jadi kayak gitu nanti untuk nyari P-nya ya. 0,2 0,4 jadi P ditambah 0,4 0, berapa 54 564 64 jadi 0,8. Jadi 0,80 sama dengan 1. Kita tulis lagi ya. 2 2 4 tambah 1 adalah 54. 54 tambah 1 64. 64 ya. Jadi 64 tambah 6 jadi 007. Jadi salah ini 0,7 salah. Jadi sama dengan 1. Jadi P-nya sama dengan 1 dikurangi 1. 0,70. Jawabannya P-nya adalah 0,3. Jadi P-nya ini 0,3 guys. Ya. Peluang terjualnya paling sedikit, motornya paling sedikit. Berarti P paling sedikit adalah 3. Paling sedikit 3, berarti P X-nya lebih kecil sama dengan paling sedikit loh ya. Berarti P paling sedikit adalah 3, berarti lebih besar ya. Paling banyak ya paling sedikit 3, berarti X-nya bukan kurang dari. Lihat dari bahasanya di sini ada paling sedikit. Paling sedikit itu paling sedikit 5, berarti bisa 6, 7, 8, 9. Pokoknya paling sedikit. Berarti X-nya itu lebih dari sama dengan 3. Lebih dari 3 adalah berapa? P1, P3, P4, ya kan? P5. Tinggal ditambahkan aja. P3-nya adalah berapa? P3-nya tadi 0,1 tambah P4-nya adalah yang P tadi 0,3 tambah 0,06 jadinya 4. Jadi jawabannya adalah 0,46. Oke, selesai. Jika P hari terjual sebanyak 4 unit ya, 4 unit itu P-nya berapa hari ya, tinggal dikalikan aja peluangnya ini. Ini kan. Jadi nilai P-nya itu yang tadi, ini nilai P-nya. Perkiraan jumlah dealer menjual tepat 2 unit sepeda motor, berarti N-nya. P yang ini ya. P kali PX sama dengan 2 dikali dengan N. N ini adalah peluang X-nya sama dengan pas 2 itu adalah 0,14 dikali 100, jadi 0 kurang. Jadi 14. Ini 14 unit. Nah, selesai. Ini kayak gitu. Jadi ini paling sedikit,
paling sedikit itu paling sedikit ya. Kalau bahasa matematika itu paling sedikit itu lebih besar sama dengan ya paling banyak ya. Banyak berarti paling banyak itu misalkan lebih kecil sama dengan ya itu dulu ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ya, di soal selanjutnya itu mencari nilai peluang dari fungsi variabel acak diskrit. Kalian bisa lihat contohnya nih ya. Contohnya. Ini contohnya. Oke. Diketahui fungsi distribusi peluang variabel acak diskrit ya kan. Di fx nih. Ini x itu 0 yang lain. Ini kalau nilai x-nya adalah 0 sama 2, nilainya 1/8. Kalau x-nya sama dengan 1, nilainya 1/4. Kalau x-nya sama dengan 3, nilainya adalah setengah ya. Terus yang ditanya adalah px lebih kecil dari 2. Px lebih kecil dari 2, lebih kecil sama dengan berarti adalah P0, x sama dengan 0, ditambah Px sama dengan 1 ya, terus ditambah Px sama dengan 2. Kenapa? Karena pakai sama dengan. Px sama dengan 0 itu nilainya adalah 1/8. Terus kemudian Px sama dengan 1 adalah 1/4. Terus Px sama dengan 2, ini ya, 2 itu sama aja dengan 1/8. Tinggal kalian samakan penyebutnya. 8 dibagi 8, 1 kali 1, 1, ya kan? 8 bagi 4 adalah 2, 2 dikali 1 adalah 2, ini juga 1. Jawabannya adalah berapa ini? 4/8. Kita sederhanakan adalah 1/2. Ya. Terus yang kedua itu adalah P0 lebih kecil. Nggak pakai sama dengan ya. Lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 2. Ya. Kalau 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari sama dengan 2, itu angkanya itu dari 1 dan 2 saja, ya kan? Maka nilainya adalah Px sama dengan 1 ditambah dengan Px sama dengan 2. Px sama dengan 1 itu adalah 1/4. Px sama dengan 2 nilainya adalah 1/8. Nah, ini adalah 8, ini 2. Ini 8 bagi 8 adalah 1 kali 1, 1. Jawabannya adalah 3/8. Ya, sangat mudah sekali. Di soal yang nomor 2 diketahui fungsinya itu adalah 0 untuk X yang lain, 4 dikurangi X dibagi 10 untuk 1 dan 3 atau 3. X sama 4 bagi 10 itu adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan 4. Ya. Nah, yang ditanya yang A di sini, yang ditanya itu adalah Px lebih kecil sama dengan 2 ya. Kalau lebih kecil sama dengan 2, karena ini paling kecil adalah 1 ya, paling kecil 1. Nah, maka berarti Px sama dengan 1 ditambah Px sama dengan 2 ya. Kenapa 1 dan 2? Karena lebih kecil sama dengan 2. Karena kalau X-nya sama dengan 0, itu hasilnya juga 0 ya. Jadi selain itu hasilnya 0. Maka kita tinggal masukkan Px sama dengan 1, berarti yang ini maksudnya. 4 dikurangi X-nya diganti angka 1, dibagi 10. Ditambah yang ini adalah 2/10. Hasilnya 3/10 tambah 2/10. Ketemunya adalah 5/10. Kita sederhanakan dibagi 5 adalah 1/2. Kayak gitu. Nah, yang B, yang ini sekarang. Ya, ini nilai mutlak nih ya. Ini kayak nggak cukup nih. Ya apalah.
Nilai mutlak dari P mutlak X dikurangi 2 lebih besar sama dengan 2. Jadi kalau mutlak itu kayak gini. Ini mutlak X dikurang 2 lebih besar sama dengan 2. Maka ada kedua kemungkinan. X ini lebih kecil sama dengan yang terkecil adalah negatif 2. Atau X lebih besar sama dengan 2. Ya. Nah, nanti kita masukkan di sini. Jadi X dikurangi 2 ya, lebih kecil sama dengan negatif 2. Berarti X-nya ini lebih kecil sama dengan negatif 2 ditambah 2. X-nya lebih kecil sama dengan 0. Berarti ini nggak usah digunakan. Kenapa? Nah, hasilnya pasti 0, jadi nggak usah digunakan. Yang kedua, ini adalah X lebih besar sama dengan 2. Jadi di sini kayak caranya sama seperti ini. Ini kita hapus salah. Ini menjadi X ya, dikurangi 2, dapat X kurangi 2 dari mana? Dari sini. Lebih besar sama dengan 2. Ya kan? Berarti X lebih besar sama dengan 2 ditambah 2. Ketemu X-nya lebih besar sama dengan 4. Ya, yang kita cari adalah X lebih besar sama dengan 4. X-nya lebih besar sama dengan 4, itu angkanya dimulai dari 4 terus 5. Oh, ternyata 5 nggak ada, berarti 4 saja yang kita gunakan. Ini nggak usah. Karena paling besar di sini adalah 4. Maka hasilnya adalah PX dikurangi 2 lebih besar sama dengan 2. Itu sama dengan pakai yang ini. 4/10 karena yang dipakai adalah 4. Jadi hasilnya adalah 2, jadi dibagi 2 ya, 2/5. Ya, itu tidak cukup. Bentar ya, kita hentikan dulu, kita nanti lanjutkan lagi. Ya, ini lanjutan dari soal tadi ya. Oke, kita mulai dari yang ini. Ini dan ini ya. Kita mulai ya. Oke, PX mutlak X kurang 2 itu lebih besar sama dengan 2. Ya, diulangi lagi. Jadi kita cari nilai X-nya itu berapa ini kan, karena nggak boleh ada kata mutlak di sini, tanda mutlak itu nggak boleh. Cara menghilangkan tanda mutlaknya bagaimana? Pakai kalau lebih besar itu ada dua kemungkinan. X ini lebih kecil, lawannya ini adalah negatif 2 ya kan. X lebih besar dari 2 tetap ya, ini lawannya ini ya. Oke. Nah, ini kita bisa cari nilai X-nya ya kan. Ini X-nya, berarti kita di sini X-nya ini. Yang di dalam kurung ini adalah X-nya. Maka X dikurangi 2 lebih kecil sama dengan negatif 2. Dipindahkan X-nya lebih kecil sama dengan negatif 2 ditambah 2. X-nya lebih kecil sama dengan 0. Ya, di sini yang lebih kecil sama dengan 0 itu adalah ini. Fungsinya adalah ini. Maka ini nggak usah dicari. Ya, yang kedua adalah X-nya lebih besar sama dengan 2. Nah, X-nya kita cari yang ini. X dikurang 2 lebih besar sama dengan 2. Ini dipindahkan, lebih besar sama dengan 2 ditambah 2. X-nya lebih besar sama dengan 4. Ya. Di sini angka yang lebih besar dari 4 itu adalah maksimalnya adalah 4. Jadi peluangnya itu adalah X sama dengan 4 itu sama dengan, ya ini fungsinya X/10. X-nya kita ganti dengan 4/10. Jawabannya adalah 2/5 kalau kita sederhanakan. Ya, yang B, yang ini juga sama caranya. Ya. Caranya bagaimana? P mutlak X ya dikurang 2 lebih besar sama dengan 3.
Oke, nah, kita hitung aja. Isinya 0 nanti. Px ya, kita buka kembali seperti ini. X lebih besar sama dengan 3. Nah, ini ada dua kemungkinan. Yaitu adalah X kurangi 2 lebih kecil sama dengan 3. Dipindahkan X yang lebih kecil sama dengan 3 ditambah 2. Ini min 3 ya, bukan ini. Min 3. Nah, jadi X yang lebih kecil adalah min 1. Ya, min 1 ada nggak di sini? Ini sama dengan 0. Karena X untuk X yang lain. Terus kemudian X dikurang 2 lebih besar sama dengan 3. X-nya lebih besar sama dengan 3 ditambah 2. X-nya lebih besar sama dengan 5. Ya. Ada nggak X-nya lebih besar sama dengan 5? Tidak ada. Jadi ini sama dengan 0. Maka Px per Px dikurang 2, ya kan? Mutlak X dikurang 2 itu yang lebih besar dari 3 itu sama dengan 0. Jadi nggak ada peluangnya. Jadi kayak gitu. Sekarang yang ketiga, ya Px nih. Beda lagi kalau lebih kecil di sini ya. Px mutlak X dikurang 3 lebih kecil dari 2 ya. Kalau bentuknya lebih kecil dari itu kita tambahin ke ini. Min 2 lebih kecil ya kan. Di dalam kurung ini X dikurang 3 dikurang 2. Nah, tinggal tambahin itu aja. Tambahin yang merah ini. Ya. Kalau yang putih nih. Nah, tulis negatif 2. Dari mana Pak? Ini memang dari kecil, intervalnya dari yang kecil sampai yang besar. Jadi batasnya ya, batasnya kebalikannya. Nah, terus kita hilangkan X ini dengan ditambahkan, semua ditambah dengan 2. Ditambah dengan 3. Jadi negatif 3. Ya, salah. Ini adalah negatif 2 ditambah 3 lebih kecil. Ini X dikurang 3 ditambah 3. Lebih kecil 2 ditambah 3. Jadi semuanya ya, setiap partnya ya, bagian-bagiannya ditambahkan dengan 3. Ini ketemunya adalah 1, ini adalah 0 ya kan. Ini adalah 5. Oke, udah ketemu kan? Yaitu batasnya dari 1 sampai 5. 1 sampai 5 kita mulai dari angka 2, 3 dan 4. Baru dimasukkan di fungsinya. Px sama dengan 2 ditambah Px sama dengan 3 ditambah Px sama dengan 4. Ya. Nah, tinggal kita masukkan Px sama dengan 2-nya untuk fungsinya berarti di sini. 2/10. Px sama dengan 3 ganjil adalah ditambah dengan 4 dikurangi 3 dibagi 10. Nah, oke yang ini. Px sama dengan 4 ditambah 4/10. Kita masukkan aja. Berarti 2/10. 4 dikurangi 1. 4 dikurangi 3 adalah 1/10 tambah 4/10. Dihitung jawabannya adalah 7/10. Ya, ini adalah peluangnya. Nah, soal tersebut ya pasti keluar yang modelnya seperti ini. Ya, yang modelnya seperti ini pasti keluar. Tapi nggak tahu mana yang keluar dari soal-soal ini, salah satunya. Ya, jadi setiap soal yang saya sampaikan pasti ada yang keluar, tapi nggak tahu yang mana satu. Ya, silakan kalian pelajari, kalian pahami. Ya, oke itu dulu. Kita lanjut di part selanjutnya, masih ada distribusi binomial dan distribusi normal. Ya. Oke, terima kasih.